Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini saya akan membacakan sebuah cerita dari tulisannya Alin Ambarwati. Sebuah kisah yang berjudul Perjanjian Semu Gunung Sumbing. Dan seperti apakah untuk kisah kali ini? Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya di channel ini. Dan kita langsung masuk ke ceritanya. Sejatinya mawar akan terlihat indah jika dipandang dari kejauhan. Namun nyatanya mawar akan memberikan luka dan derita jika dipetik dari tangkainya dengan tangan terbuka. Sebab ada kalanya keindahan hanya mampu disaksikan, namun tidak dengan dipaksakan untuk berada dalam pelukan. Begitu juga dengan kecantikan seorang perempuan. Ada kalanya paras ayunya hanya mampu untuk dipandang dan tidak untuk dimiliki seutuhnya dalam genggaman. Sebab terkadang paras cantiknya dapat menjerumuskan ke dalam jurang kesengsaraan. Maka dari itu, tidak semua hal indah akan berakhir indah. Kisah derita yang hampir serupa dengan analogi bunga mawar nyatanya benar-benar ada. Seorang pujangga bernama Lesmana. Cintanya tidak kunjung sampai karena sebuah persoalan. Gadis cantik bernama Putri menolaknya karena perihal paras dan kekayaan. Hingga Lesmana pun murka dan memilih jalan yang tidak semestinya. Akan aku buktikan bahwa penilaian cetekmu itu salah, Putri, ucap Lesmana dalam hatinya. Ia kemudian memilih untuk pergi ke sebuah rumah yang berada jauh di tengah hutan. Rumah Ki Ageng tepatnya. Lesmana mengajak Adi untuk menemaninya pergi ke rumah Ki Ageng yang jaraknya begitu jauh hingga memakan waktu yang cukup lama. "Di, mau nggak antar aku ke rumah Ki Ageng?" ucap Lesmana. "Kamu mau apa ke sana?" tanya Adi. "Aku ingin membalas rasa sakit hatiku, Di." Semua orang sudah mengenal sosok Ki Ageng. Tidak jarang para penduduk di desa tempat Lesmana tinggal banyak yang datang ke rumah Ki Ageng untuk meminta pertolongan. Dan hampir semua penduduk yang sempat singgah ke sana, semuanya mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sehingga Lesmana pun ingin datang dengan harapan ia pun mendapatkan hal yang ia inginkan. "Kamu yakin mau pergi ke sana?" tanya Adi. "Yakin." "Memangnya kamu sudah tahu apa konsekuensinya?" "Apapun konsekuensinya, aku akan menerimanya dengan tangan terbuka. Sekali masuk, kamu tidak akan pernah bisa keluar, Nak. Aku sudah memikirkan semuanya matang-matang." "Ya sudah, kalau kamu sudah paham betul semua konsekuensi yang akan kamu dapat. Yang terpenting, aku sudah lebih dulu mengingatkan." "Iya, jadi gimana? Kamu bisa temani aku ke sana?" "Bisa, tapi aku hanya bisa dampingi sampai halaman rumahnya. Aku tidak ingin ikut campur dengan tujuan kamu, Nak." "Siap, aku tidak akan melibatkanmu, Di," ucap Lesmana. Sebetulnya Adi sangat berat hati mengantarkan Lesmana untuk pergi ke rumah Ki Ageng. Sebab ia tahu dan paham betul kalau apa yang diminta kepada Ki Ageng harus dibayar dengan konsekuensi yang tidak sepele. Adi khawatir sahabat satu-satunya tersebut akan terjerumus ke dalam lembah kesengsaraan. Sehingga Adi terus-menerus berusaha meyakinkan Lesmana tentang keinginannya tersebut pergi ke tempat Ki Ageng. Lesmana pun mulai menyusun rencana untuk pergi ke tempat Ki Ageng. Ia berencana untuk pergi lusa mendatang. Lagi dan lagi Adi menanyakan kepada Lesmana tentang tekadnya tersebut. "Kamu yakin lusa nanti mau pergi ke tempat Ki Ageng?" ucap Adi. "Yakin, Di. Kamu udah tanya ini berkali-kali loh." "Aku cuma gak ingin kamu menyesal nantinya." "Aku gak akan menyesal nantinya, Di." Adi pun tidak bisa bicara lagi, sebab tekad Lesmana sudah benar-benar bulat. Sebagai teman dekat, Adi hanya bisa menasihati semampunya dan menemani Lesmana untuk pergi ke rumah Ki Ageng di tengah hutan dan jauh di sana. Hari di mana keduanya akan pergi ke rumah Ki Ageng pun tiba. Tepat di sore hari, keduanya berangkat menggunakan sepeda motor. Sebelum pergi, Lesmana lebih dulu meminta izin kepada ibunya, namun ia tidak mengatakan kenyataan yang sebenarnya. Ia hanya berkata bahwa akan pergi ke tempat kawan lama bersama Adi dan tidak menceritakan bahwa ia akan pergi ke tempat Ki Ageng.
Begitu juga dengan Adi. Keduanya berbohong dengan orang tua masing-masing karena tidak ingin mendapatkan masalah baru. Perjalanan keduanya sangatlah mulus. Tidak ada satupun hambatan yang berarti di sepanjang jalan, hingga keduanya pun berhasil sampai di rumah Ki Ageng, tepat di jam 10 malam. "Aku tunggu di depan ya nak, aku gak ingin ikut campur," ucap Adi. "Ya, tunggu di sini, semoga saja gak lama," ucap Lesmana. "Ya." Lesmana pun masuk ke dalam gubuk milik Ki Ageng. Sebelum ia menceritakan tujuannya singgah ke tempat ini, Ki Ageng sudah lebih dulu tahu tujuan kedatangan Lesmana. Hingga hal tersebut pun tentu membuat Lesmana merasa bingung. "Saya sudah tahu apa tujuanmu," ucap Ki Ageng. "Benarkah Ki Ageng sudah tahu? Bukankah saya belum bicara, Ki?" ucap Lesmana. "Apa yang kamu inginkan?" ucap Ki Ageng langsung mengarah ke inti persoalan Lesmana. "Saya ingin perempuan yang menolak saya menjadi tunduk, Ki. Dan saya juga ingin menjadi orang kaya. Hanya itu," ucap Ki Ageng. "Sementara hanya itu, Ki. Ada satu tempat yang harus kamu tuju saat ini untuk memenuhi semua keinginanmu," ucap Ki Ageng. "Kemana, Ki?" "Ke Sumbing." "Apa yang harus saya lakukan di sana, Ki? Bukankah itu sangat jauh?" "Semua keinginanmu akan kamu dapatkan di sana." Ki Ageng pun menceritakan segala hal yang akan diperoleh oleh Lesmana ketika ia bisa sampai di Sumbing, tepatnya di kawah yang berada di Sumbing. Ki Ageng juga menjelaskan bahwa ada beberapa prasyarat yang harus ia bawa saat ke Sumbing. Di antaranya yaitu sesajen dan getih cemani, dan dia juga harus bertemu dengan seorang dewi yang ada di Sumbing sana. Namun sebelum pergi ke Sumbing, Lesmana lebih dahulu harus menjalani ritual-ritual yang akan dilaksanakan di rumah Ki Ageng. Lesmana pun menyanggupi semua hal yang diperintahkan Ki Ageng kepadanya. Ia juga bersedia mengikuti perintah Ki Ageng untuk pergi ke Gunung Sumbing. Perihal ritual di rumah Ki Ageng akan dilaksanakan esok hari. Sementara untuk semua ritual di Sumbing, Ki Ageng menyarankan agar Lesmana bisa naik ke sana saat malam Jumat Kliwon. Dan untuk saat ini, Lesmana diperbolehkan untuk kembali pulang dan bisa datang keesokan harinya. Mendengar hal tersebut, perasaan Lesmana menjadi lega. Ia berpikir bahwa tujuannya untuk membalas dendam sebentar lagi bisa terpenuhi. Selepas dari perbincangannya dengan Ki Ageng, ia pun bergegas untuk keluar dari gubuk milik Ki Ageng dan menghampiri Adi yang saat itu masih terjaga di depan bilik milik Ki Ageng. Lesmana keluar dengan wajahnya yang begitu cerah, terlihat sangat bahagia. "Gimana nak?" tanya Adi. "Ki Ageng menyanggupi keinginanku, Di, dan dia juga memintaku untuk melakukan beberapa ritual di gubuk miliknya dan juga di Gunung Sumbing," ucap Lesmana. "Ngapain ke Sumbing? Bukankah itu sangat jauh dari tempat kita?" "Benar, Di, tapi aku menyanggupinya." "Kamu mau naik ke Sumbing sama siapa?" "Sama kamu lah, masa sama siapa lagi? Aku gak mau ah." "Tolonglah, Di," ucap Lesmana. Lesmana pun terus memohon kepada Adi agar ia mau menemaninya untuk pergi ke Sumbing saat Jumat Kliwon nanti. Adi merasa berat jika harus membersamai Lesmana untuk pergi ke Sumbing. Adi khawatir jika dia akan turut terlibat di dalamnya, dan ia juga berpikir kalau mungkin saja keselamatannya akan terancam. Adi pun mulai memikirkan kembali bujukan dari Lesmana. Di satu sisi ia tidak ingin terlibat lebih jauh ke dalam jalan salahnya Lesmana. Namun di sisi lainnya Lesmana adalah satu-satunya teman dekat Adi dan mereka sudah berteman sejak kecil. Tidak ada satu kali pun Lesmana enggan untuk tidak menolong Adi saat Adi berada dalam kesulitan. "Ya udah, aku akan berikan putusannya besok. Apa aku akan ikut kamu ke Sumbing atau enggak? Usahakan mau ya. Aku gak bisa janji. Yang terpenting pikir benar-benar ya, Di," ucap Lesmana. Setelahnya mereka pun beranjak dari gubuk milik Ki Ageng. Di tengah perjalanan, Adi menanyakan kepada Lesmana apa mereka akan kembali ke rumah atau memilih singgah di tempat yang tidak jauh dari hutan di mana gubuk Ki Ageng berada. "Mau pulang ke rumah atau kita singgah di tempat yang tidak jauh dari sini, nak?" tanya Adi yang saat itu sedang mengemudikan sepeda motornya. "Kalau pulang ke rumah pasti jauh lagi, Di. Dan besok kita juga harus balik lagi ke sini. Aku kan harus menjalani ritual di gubuk Ki Ageng."
ucap Lesmana. Kalau gitu mending tidur di tempat-tempat umum di dekat sini, ucap Adi. Setuju. Mereka berdua pun kemudian mencari tempat yang bisa mereka gunakan untuk singgah. Bermalam di kota orang menjadi hal yang tidak begitu menyeramkan. Keesokan harinya Lesmana pun mengajak Adi untuk pergi ke pasar yang tidak jauh dari tempat mereka beristirahat semalam. Lesmana harus membawa beberapa sesajen dan ayam cemani saat ritual nanti malam di gubuk milik Ki Ageng. Adi pun terus membersamai Lesmana meskipun perasaannya benar-benar tidak tenang. Saat keduanya berbelanja, Lesmana pun menagih janji Adi untuk memberikan jawaban apa dia bersedia untuk ikut pergi ke Sumbing atau tidak. Gimana Di? Jadikan ke Sumbing? Ucap Lesmana. Memangnya ritual di tempat Ki Ageng belum cukup ya? Kata Ki Ageng, aku harus menjalani ritual di tempat Ki Ageng dan di kawah Gunung Sumbing. Jadi mau gak mau aku harus pergi ke Sumbing, ucap Lesmana. Gak ada pilihan lain kah? Gak ada Di. Akhirnya dengan berat hati Adi pun mengiyakan permintaan Lesmana. Sebab ia tidak ingin membuat teman dekatnya tersebut kecewa karena ia tidak menemani pergi ke Gunung Sumbing. Adi juga berusaha untuk menepi semua hal buruk yang bisa saja terjadi saat dia menyanggupi permintaan Lesmana. Ya udah, aku akan temani kamu pergi ke Sumbing, ucap Adi. Beneran Di? Ya. Lesmana pun merasa sangat senang ketika Adi mau menyanggupi untuk menemaninya pergi ke Sumbing. Itu artinya Lesmana tidak akan pergi seorang diri. Sebelum mereka kembali ke gubuk Ki Ageng, Lesmana lebih dulu meminta bantuan kepada Adi agar ia tidak menceritakan tentang apa yang dilakukannya di gubuk Ki Ageng, terutama kepada kedua orang tuanya. Ia tidak ingin orang tua dan keluarganya kecewa karena apa yang dilakukannya. Adi pun menyanggupi permintaan Lesmana. Lagi dan lagi ia tidak bisa menolak segala hal yang diminta oleh Lesmana, meskipun hal tersebut bertentangan dengan hati nuraninya. Adi lebih mengutamakan persahabatannya dengan Lesmana dibandingkan dengan hati nuraninya sendiri, sebab ia tidak ingin persahabatannya dengan Lesmana hancur. Setelah selesai membeli segala hal yang berkaitan dengan persiapannya mengikuti ritual di gubuk milik Ki Ageng, keduanya pun bergegas untuk kembali pergi ke gubuk Ki Ageng. Mengingat saat ini hari sudah mulai sore dan Lesmana berjanji untuk datang ke gubuk Ki Ageng sebelum malam tiba. Keduanya pun sampai di gubuk Ki Ageng tepat sebelum maghrib tiba. Ki Ageng pun sudah menunggu Lesmana di depan gubuknya. Tanpa banyak bicara, Ki Ageng langsung meminta Lesmana untuk masuk dan ritual pun dimulai. Sementara itu Adi memilih untuk menunggu di depan. Ia tidak ingin tahu apa yang dilakukan Lesmana di gubuk milik Ki Ageng. Ritual diawali dengan melakukan mandi kembang 7 rupa yang dipandu oleh Ki Ageng. Lesmana pun diminta untuk menanggalkan pakaiannya. Lesmana pun mengikuti tiap arahan yang diberikan oleh Ki Ageng. Ritual yang dilakukan oleh Lesmana berlangsung lama, sejak matahari terbenam hingga tengah malam. Tepat di jam 12 malam semua prosesi pun selesai. Rangkaian ritual malam ini saya anggap telah tuntas. Setelahnya kamu bisa datang ke Sumbing. Saya telah buat sebuah perjanjian antara kamu dengan seorang dewi yang ada di kawah Sumbing. Dia akan datang lebih dulu melalui mimpi kamu, dan setelahnya kamu bisa menjumpainya secara langsung di tempat yang sudah saya beritahu. Ingat, malam Jumat Kliwon yang akan datang, kamu harus sudah berada di kawah tersebut. Jika tidak, maka hal yang tidak kamu inginkan bisa datang menghampirimu, ucap Ki Ageng. Hal buruk apa yang Ki Ageng maksud? Apa boleh saya tahu supaya saya bisa lebih hati-hati dan bisa menuntaskan semua yang diucapkan oleh Ki Ageng, ucap Lesmana. Saya harap hal buruk itu tidak akan pernah ada, sebab saya yakin kamu sanggup memenuhi semua hal yang saya ucapkan, ucap Ki Ageng. Baiklah Ki, saya sangat berterima kasih kepada Ki Ageng atas bantuannya, ucap Lesmana sembari mencium tangan Ki Ageng. Ki Ageng pun membalasnya dengan anggukan. Setelahnya Lesmana pun keluar dari gubuk Ki Ageng. Sebelum itu Ki Ageng lebih dulu memberikan sebuah batu aneh kepada Lesmana. Ki Ageng tidak menjelaskan lebih dulu manfaat dari batu tersebut. Ia hanya meminta Lesmana untuk menjaga pemberian itu baik-baik. Lesmana pun dengan senang hati menerimanya dan langsung menggenggam batu tersebut dengan begitu erat. Sudah nak? Sudah, ucap Lesmana. Dapat apa kamu? Ucap Adi.
Batu aneh, Dik. Aku nggak tahu apa manfaatnya, namun Ki Ageng memintaku untuk menjaganya baik-baik. Ya udah, turuti saja. Kalau tidak menuruti, khawatir terjadi sesuatu. Iya, Dik, kamu benar. Sumbing gimana? Jadikah pergi ke Kawah Sumbing? Jadi, kita berangkat Rabu ya, supaya malam Jumat Kliwon aku sudah berada di Kawah Sumbing. Harus banget di malam itu, kamu gak takut? Ki Ageng memintaku untuk datang tepat di malam itu. Bahkan dia sudah mengatur sebuah perjanjian antara aku dengan seorang dewi yang ada di Kawah Sumbing. Ucap Lesmana. Kamu yakin mau turut serta? Yakin. Aku sudah melangkah sejauh ini, Dik. Ya udah, aku hanya bisa menasihatimu semampuku. Selebihnya pilihan ada di tangan kamu. Ucap Adi. Lesmana pun benar-benar tidak goyah dengan pilihannya tersebut. Bahkan ia sama sekali tidak mengindahkan ucapan Adi, teman dekatnya sendiri, yang dari awal sangat mengkhawatirkan Lesmana. Seusai menjalankan ritual-ritual di gubuk Ki Ageng, keduanya pun memilih untuk kembali ke rumah mereka dan menempuh perjalanan yang cukup jauh. Mereka tidak lagi singgah di kota tersebut, sebab urusan Lesmana di gubuk Ki Ageng telah selesai. Keduanya pun sampai di rumah saat hari sudah kembali pagi. Lesmana pun langsung menyusun rencana untuk melakukan pendakian ke Sumbing pekan depan, bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Ia berencana untuk berangkat ke Sumbing di hari Rabu, supaya ia bisa sampai di Kawah Sumbing tepat di malam Jumat Kliwon, seperti yang diperintahkan oleh Ki Ageng. Sebelum melakukan pendakian, Lesmana lebih dulu mencari tahu tentang medan pendakian di Sumbing sana. Sebab Lesmana belum pernah melakukan pendakian ke Sumbing, meskipun ia beberapa kali pernah melakukan pendakian ke gunung-gunung lainnya. Setelah mencari tahu perihal Sumbing, Lesmana pun merasa bahwa ia mampu untuk menaklukkan Sumbing nantinya. Terlebih lagi sebelumnya Lesmana pernah melakukan pendakian ke gunung yang lebih tinggi dari Sumbing, salah satunya yaitu Semeru. Lesmana pun yakin kalau rencananya akan lancar dan berhasil. Sebelum hari pendakian tiba, Lesmana lebih dulu berbelanja semua kebutuhannya untuk pendakian nanti, terutama beberapa perlengkapan untuk ritual nantinya. Namun saat Lesmana akan mengemasi perlengkapan untuk ritualnya, Ibu Lesmana melihat perlengkapan itu dan muncul banyak pertanyaan. Loh, kamu mau kemana? Ucap Ibu Lesmana. Mau naik gunung, Bu. Ucap Lesmana. Gunung apa? Sendirian? Tanya Ibu Lesmana. Sumbing, Bu. Aku sama Adi. Biasalah, Bu, anak muda. Ucap Lesmana. Tapi kok bawa sesajen gitu? Tanya Ibu Lesmana keheranan. Bu, ini bukan punyaku. Ucap Lesmana mencoba menyingkir. Lalu punya siapa? Mana ada orang mendaki bawa sesajen? Ucap Ibu Lesmana merasa aneh dengan anaknya tersebut. Ini punya Adi, aku pun kurang tahu untuk apa, Bu. Yang pasti nggak akan dibawa naik ke Sumbing kok, Bu. Ibu tenang aja. Ucap Lesmana. Ibu bolehkan, kamu naik, tapi jangan aneh-aneh. Ucap Ibu Lesmana. Ibu jangan khawatir. Aku nggak akan berbuat aneh-aneh kok saat di Sumbing nanti. Ucap Lesmana. Tapi jangan bersikap ceroboh. Jaga lisan, jaga sikap. Jangan sampai melakukan pesugihan di sana. Ibu dengan Sumbing kerap kali dijadikan tempat untuk pesugihan. Pokoknya jangan sampai salah arah. Itu pesan Ibu. Ucap Ibu Lesmana. Siap, Bu Bos. Ucap Lesmana meledek ibunya. Ini bukanlah pendakian pertama bagi Lesmana, sehingga sang ibu dengan mudah memberikan izin kepadanya, meskipun dengan banyaknya petuah yang diberikan kepada Lesmana. Meski sudah diberikan banyak sekali wejangan dari sang ibu, namun tidak ada satupun wejangan yang diindahkan oleh Lesmana. Sebab sedari awal tujuannya naik ke Sumbing bukanlah untuk mendaki dan bersenang-senang, melainkan untuk melakukan ritual seperti yang sudah diberitahukan oleh Ki Ageng. Malam sebelum Lesmana berangkat ke Sumbing, Lesmana mengalami mimpi yang benar-benar aneh menurutnya. Ia pun teringat ucapan Ki Ageng yang mengatakan bahwa ia akan didatangi oleh seorang dewi melalui mimpinya. Sosok tersebut juga yang nantinya akan Lesmana temui saat berada di Kawah Sumbing. Dalam mimpinya tersebut, sosok yang dimaksud oleh Ki Ageng mendatangi Lesmana dengan pakaian layaknya seorang putri kerajaan, lengkap dengan kebaya dan sanggul melingkar di kepalanya. Parasnya sangat cantik dan tutur katanya sangat lembut. Sosok itu perlahan semakin mendekat ke arah Lesmana dan membisikkan beberapa hal kepadanya.
Saya akan penuhi semua hal yang kamu inginkan. Dendam, perempuan, dan kekayaan. Semua akan berada di dalam genggamanmu tidak lama lagi, ucap sang dewi. Lesmana pun hanya terdiam. Ia begitu terpana dengan sosok yang ada di hadapannya tersebut. Temui saya dan lakukan semua hal yang sudah sempat kamu lakukan, ucap sang dewi. Lesmana pun hanya bisa mengangguk tanda setuju dengan semua hal yang diucapkan oleh sosok dewi di hadapannya tersebut. Hingga perlahan demi perlahan sosok itu pun menghilang dari hadapan Lesmana. Dan Lesmana pun terbangun dari mimpinya. Ki Ageng benar, ucap Lesmana. Lesmana pun semakin yakin dengan apa yang akan dilakukannya. Ia merasa tidak salah langkah dan tidak satu sedikit pun penyesalan dalam dirinya karena datang ke tempat Ki Ageng. Ia pun semakin mantap untuk pergi ke Sumbing, sebab semua petunjuk yang mengarah kepada hal yang diinginkannya perlahan demi perlahan mulai terbuka secara nyata. Keesokan harinya, tepat di pagi hari, Lesmana pun bergegas untuk pergi ke rumah Adi. Ia membawa sepeda motor miliknya, tidak lupa semua perlengkapan pendakian pun tidak luput ia bawa. Sementara itu Adi telah bersiap-siap di rumahnya. Bahkan Adi pun sudah berbincang kepada ibunya lebih dulu kalau ia akan melakukan pendakian. Setelah semuanya siap, keduanya pun bergegas untuk berangkat tepat di hari Rabu. Mereka pun menempuh perjalanan yang begitu panjang. Tidak ada hal aneh di sepanjang perjalanan keduanya. Semuanya baik-baik saja. Hingga hal aneh pun terjadi saat mereka melintas di sebuah jalan yang berbatasan langsung dengan alas roban. Tidak ada satupun kendaraan yang melintas di sana. Mereka hanya melihat sebuah truk berwarna merah yang melaju sangat pelan. Truk tersebut bukan seperti truk yang biasa mereka lihat. Truk tersebut lebih mirip truk zaman dulu. Kayak ada yang aneh sama truk yang di depan, Di, ucap Lesmana. Apa yang aneh? Aku gak pernah lihat truk seperti itu di jalan-jalan biasanya. Bukankah itu truk model tempo dulu? Semula Adi tidak begitu memperhatikan sekeliling. Bahkan ia pun tidak begitu memperhatikan truk yang berada di depan mereka. Barulah setelah Lesmana mengatakan hal demikian, ia mencoba memperhatikan truk tersebut dengan seksama. Adi pun sependapat dengan Lesmana bahwa truk yang ada di depan bukanlah truk yang biasa mereka lihat pada umumnya. Karena penasaran, keduanya pun mempercepat laju sepeda motor yang mereka kendarai. Betapa terkejutnya Lesmana dan juga Adi saat melihat truk tersebut berjalan tanpa adanya sopir yang mengemudikan. Bahkan tidak ada satupun orang di dalam truk tersebut. Keduanya pun merinding seketika. Ayo percepat motornya, nak. Aku takut, ucap Adi. Lesmana pun langsung menarik gas dan mempercepat laju motornya untuk menjauh dari truk tersebut. Jantung mereka berdegup sangat kencang. Keringat dingin pun mulai mengucur melewati pelipis mereka. Namun anehnya, keduanya telah melaju begitu cepat. Truk tanpa kemudi tersebut terus berada di belakang mereka, padahal truk tersebut melaju sangat pelan. Kita harus gimana ini, nak? Tanya Adi. Lebih baik kita berhenti di sebuah warung atau lainnya. Jangan sampai truk tersebut terus membayangi kita, Di. Aku khawatir itu adalah truk berhantu, ucap Lesmana. Bulu kuduk mereka terus berdiri tanpa henti. Hingga dari kejauhan mereka melihat ada sebuah warung kecil yang terlihat kumuh berada tepat di pinggir jalan. Tanpa berpikir panjang, keduanya pun langsung memarkirkan motor di samping warung itu. Sang pemilik warung pun langsung menghampiri Lesmana dan Adi yang terlihat gemeteran kala itu. Hingga hal tersebut pun tanpa sadar membuat Lesmana dan Adi kaget. Ada apa, Mas? Tanya pemilik warung yang usianya terlihat sudah parubaya. Ucap Lesmana gemeteran. Masuk dulu saja, Mas. Saya buatkan minuman supaya kalian lebih tenang, ucap ibu pemilik warung. Keduanya pun menurut ucapan pemilik warung dan bergegas masuk ke dalam warung tersebut. Ibu pemilik warung langsung membuatkan teh hangat untuk keduanya. Lesmana dan Adi pun langsung meminumnya sampai habis. Setelahnya keduanya pun menarik nafas panjang hingga merasa lega. Sudah lega sekarang? Tanya ibu pemilik warung. Sudah, Bu. Terima kasih banyak, Bu, ucap Lesmana dan Adi. Ngomong-ngomong, kalian kenapa? Kayak habis dikejar-kejar hantu saja, ucap pemilik warung. Itu, Bu, ada truk berhantu, ucap Lesmana. Truk berhantu? Di mana? Ucap ibu pemilik warung.
Saat kami melintas di alas roban, kami melihat truk model lama berwarna merah melaju sangat pelan. Dan setelah kami mencoba untuk menyalipnya, tidak ada satu orang pun yang berada di dalam truk tersebut, Bu. Itu artinya truk tersebut berjalan tanpa adanya kemudi, ucap Lesmana gemeteran. Mendengar cerita dari Lesmana, sang pemilik warung terlihat bersikap biasa saja, seolah-olah kejadian tersebut bukanlah kejadian yang aneh. Walah, biasa itu Mas, ucap ibu pemilik warung. Maksud ibu? Ucap Lesmana. Sang ibu pemilik warung pun menceritakan bahwa penampakan truk lama berwarna merah tersebut bukanlah hal yang tabu, sebab penampakan truk tersebut kerap kali muncul dan membayangi beberapa pengendara di sepanjang jalan di alas roban. Konon katanya itu adalah truk yang pernah mengalami kecelakaan di zaman dulu dan pengemudinya tewas seketika, hingga hal tersebut menjadikan truk berhantu menjadi cerita mistis yang diyakini keberadaannya oleh penduduk sekitar. Mendengar cerita dari ibu pemilik warung, keduanya pun semakin merinding. Itu artinya mereka baru saja melihat truk berhantu yang kerap kali menjadi perbincangan penduduk sekitar alas roban. Setelahnya, untuk meredakan rasa takut keduanya, mereka pun kemudian memesan minuman hangat kepada ibu pemilik warung. Keduanya pun memilih untuk beristirahat lebih dulu selama beberapa waktu di warung tersebut. Setidaknya sampai kekhawatiran dan ketakutan keduanya mereda, sehingga mereka bisa jauh lebih tenang saat melakukan perjalanan menuju Sumbing. Setelah mereka jauh lebih tenang, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Sumbing. Kita lanjut jalan kah? Tanya Adi. Ayo, waktu sudah mulai siang. Jangan sampai kita terlalu lama di dalam perjalanan, ucap Lesmana. Semoga saja tidak ada hal-hal aneh lagi di jalan, ucap Adi. Semoga saja ya, Dik. Perjalanan mereka pun memakan waktu cukup lama. Keduanya sampai di jalur pendakian Sumbing saat sore hari. Rasa lelah pun tidak mampu mereka elakkan lagi. Keduanya memilih untuk beristirahat lebih dulu di rumah warga yang ada di posko pendaftaran Sumbing. Keduanya berencana naik ke Sumbing keesokan harinya, tepat di hari Kamis. Dan jika perjalanan keduanya lancar, mereka akan sampai di Kawah Sumbing tepat di malam Jumat Kliwon. Mereka pun mendatangi salah satu rumah milik warga dan meminta izin untuk singgah sejenak di sana. Kebetulan rumah warga yang mereka pilih juga terdapat warung di depannya, sehingga mereka tidak akan kesulitan jika ingin makan ataupun minum. Setelah meminta izin kepada pemilik rumah, keduanya pun bergegas untuk beristirahat. Tidur keduanya sangat terlelap, hingga tanpa sadar hari pun kini sudah berganti. Itu artinya mereka sudah harus mendaftarkan diri ke posko pendaftaran dan memulai pendakian Sumbing. Setelah mendaftarkan diri, mereka mendapatkan sebuah peta yang tergambar dengan jelas jalur pendakian berikut posko-posko yang ada di Sumbing. Keduanya memilih untuk melakukan pendakian Sumbing melalui jalur Garung. Tidak ada alasan khusus tentang pilihan keduanya memilih jalur Garung dibandingkan dengan jalur lainnya. Mereka hanya memilih jalur yang paling dekat dari mereka. Pendakian pun dimulai. Sebelum naik, keduanya lebih dulu saling memberikan semangat agar mereka tidak loyo saat mulai pendakian. Semangat, Dik. Siap, Nak. Tujuan awal mereka adalah posko pertama. Perjalanan menuju posko pertama ditempuh kurang lebih selama 2 jam dengan berjalan kaki. Jalur pendakian dari base camp menuju posko pertama berupa jalan aspal menuju ke area ladang penduduk. Sampai di area ladang penduduk yang ditanami tembakau, jalur berubah jadi makadam atau batu yang tersusun rapi dengan trek yang cukup landai. Andai saja jalur pendakian hingga kawah seperti ini terus, pasti aku gak akan merasakan lelah, ucap Adi. Adi memang belum pernah melakukan pendakian ke gunung-gunung. Ini merupakan pengalaman pertamanya, sehingga banyak pengandaian muncul di benaknya. Nikmati saja perjalanannya, Dik. Aku jamin pasti asik, ucap Lesmana. Pokoknya kalau aku ngerasa capek harus istirahat ya, Nak. Jangan paksa aku buat jalan cepat, ucap Adi. Tenang aja, Dik. Yang terpenting kita enjoy dalam pendakian ini, ucap Lesmana. Siap. Meskipun ini kali pertama Adi melakukan pendakian ke gunung, namun ia sudah lebih dulu mencari tahu tentang segala hal yang berkaitan dengan pendakian. Sehingga paling tidak ia sudah banyak tahu hal-hal yang perlu dipersiapkan saat melakukan pendakian. Lesmana pun terus berusaha untuk membuat Adi enjoy selama pendakian ini.
Lesmana berpikir bahwa Adi sudah sangat baik mau menemaninya melakukan pendakian ini. Lesmana tidak ingin Adi merasa menyesal ikut bersama dia. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.